Anak nakal, jangan pura-pura mati. Bahkan jika kamu mati hari ini, kamu tetap akan menikah. Ibu, Kamu sadar. di mana ini? Bukankah aku begadang di laboratorium? Akan kuajari kamu pura-pura bodoh? Siapa kamu? Memukul orang itu melanggar hukum. Aku melakukan perjalanan waktu. Aku mahasiswa pasca sarjana ilmu pangan. Aku mati mendadak di lab dan terbangun sebagai Lily Smith. Ada bencana kelaparan di desa. Ibu tiriku menjualku seharga $300 untuk menikah dengan orang bodoh. Aku sudah tidak tahan lagi, jadi aku gantung diri. Aku sudah baik mencarikanmu suami yang baik, tapi kamu tidak menghargainya. Jadi menikah dengan orang bodoh itu hal yang baik ya? Lalu bagaimana kalau ku berikan pada anakmu sendiri? Ini gila, perintah orang tua. Jika kamu tidak menikah, kamu akan berakhir dengan laki-laki jahat. Pergilah jalan-jalan. Mungkin kamu akan menemukannya. Akan pukul kamu sampai mati. Astaga, pemilik asli tubuh ini sudah kelaparan terlalu lama. Gula darahku rendah. Kamu tidak mau dengar? Akan pukul sampai kamu mau. Ibu, tolong, berhenti memukulnya. Lily akan mati. Kakakku ini satu-satunya yang baik padaku. Kalau begitu akan pukul kamu juga. Berhenti. Aku akan menikah dengannya. Hampeha, bagus, kamu tahu mana yang baik? Bersiaplah, keluarga Miller akan menjemputmu. Hampeha. Lily, bagaimana kamu bisa setuju? Kamu menikah dengan orang bodoh. Tidak apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Wanita pintar tahu kapan harus mengalah. Aku tidak ingin kamu juga terluka. Ya sudahlah. Keluarga Miller juga miskin. Mereka bahkan tidak punya makanan. Cepat. Disada. Arthur bodoh, pergi ke kamar pengantin. Pengantin barumu menunggu. Apa? Kamar pengantin juga? Ini. Suamiku bodoh ternyata setampan ini. Pria atletis berkulit gelap. Makan. Betul, aku makan enak sekali. Jadi kau tahu aku belum makan. Terima kasih. Ibu bilang kau orang terdekatku. Aku tidak bisa membiarkanmu lapar. Cukup perhatian, tapi malam, pengantin. Belum pernah melakukannya. Aku penasaran, apakah sakit? Aku hanya berpikir berlebihan. Dia masih bayi. Dia tidak tahu apa-apa tentang keintiman. Ini laboratorium. Aku kembali ke dunia modern. Tidak, tunggu. Pakaianku tidak berubah. Aku juga tidak bisa keluar. Ini hanya mimpi.
Syukurlah mie instan rasa sapi pedas kesukaanku masih ada. Aku makan banyak di mimpi itu. Apa ini? Aku benar-benar membawa mie instan itu. Ternyata tadi malam bukan mimpi. Aku masuk ke dimensi saku. Arthur, dasar bodoh, keluarlah sekarang. Mencuri jagungku, kau akan mati mengerikan. Brenda, apa yang terjadi? Ini masih pagi, dan kau sudah mabuk lagi? Orang bodoh di keluargamu itu pergi memanen semua jagungku. George, kakakmu tidak di rumah, dan kau biarkan bajingan ini memperlakukan kita seenaknya? Brenda, berapa banyak jagung yang diambil Arthur dari ladangmu? Semua ini, Nyonya, ini yang kakakku dan aku dan Leo panen dari ladang kami sendiri. Kami tidak mencuri apapun. Kami tidak mengambil yang bukan milik kami. apa yang tahu orang bodoh sepertimu? Pergi lihat ladangnya. Nanti kita lihat siapa yang bohong. Aku percaya suamiku. Oh, seorang pengantin yang baru datang kemarin, dan dia berani membalas seperti ini. George, kau biarkan orang luar ini memperlakukan saudari iparmu sendiri seenaknya, dan memperlakukannya seperti sampah? Brenda, jangan khawatir. Aku akan membawa karung-karung ini kembali untukmu sekarang. George, mungkin kita harus melakukan apa yang dikatakan Lily, dan pergi memeriksanya. Karung-karung gandum ini bisa memberi makan keluarga selama berhari-hari. Apakah Brenda akan menipu kita? Dia pernah melakukannya sebelumnya. Siapa yang minta kau bicara? Dasar pemabuk sialan. Pengganggu di rumah dan pemukul istri. Jangan kau pukul ibuku. Kau? Daisy? Ayah? Aku yang bertanggung jawab di sini. Jagung tetap di sini. Datang dan ambil kalau berani. Kau punya nyali, tunggu saja. Dia tidak tahu cara menjadi istri. Sekarang kau sudah membuat marah kakak ipar tertua. Tidak ada seorang pun di seluruh desa yang berani melawannya. Di luar, kau pengecut. Tapi, di rumah, kau suka membuli. Aku belum pernah melihat ayah sepertimu. Kau pikir kau siapa, iya? Kau dijual ke sini untuk menghangatkan ranjang orang bodoh. Aku sudah terlalu baik padamu. Berani-beraninya kau membentakku. Kau orang tua bangka. Aku lihat kau sudah tua. Aku sudah terlalu lama menahanmu. Siapa yang tidak tahu kapan harus mundur? Tua. Orang tua bangka. George, Lily, keluar kalian berdua. Kita habis. Jika orang tidak menggangguku, aku tidak akan mengganggu mereka. Tapi jika seseorang menggangguku tepat di depan pintu rumahku, meskipun harus mati, aku akan mengusir mereka. Lily membela kita. Aku lakukan apapun, katanya. Kalian semua mau mati? Hempeha, Brenda, kau. Setiap hari? Brenda, George, Lily, jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kau tidak akan tahu namamu sendiri. kau pemalas. Jika aku biarkan engkau mengambil sebutir nasi dari rumahku hari ini, aku akan ambil nama belakangmu. Istri Arthur sungguh luar biasa. Dia baru saja menikah, dan dia sudah berani melawan pengganggu desa. Lihatlah Mike besar dan Mike kecil, mereka kuat. Salah satu dari mereka bisa melawan 10 orang, tidak ada di desa yang bisa mengalahkan mereka. Itu sebabnya keluarga Frank bebas melakukan apa saja. Keluarga George akan kena masalah. Kau anak nakal kecil. Ibu tirimu menjualmu ke orang bodoh. Siapapun yang memiliki sedikit harga diri pasti sudah bunuh diri. Dan kau masih punya muka muncul di sini? Kau bohong. Sebagai orang tua, yang kau katakan hanya bodoh dan anak nakal. Apa kau pantas dipanggil nyonya? Apa kau begitu kekurangan? Kau harus memeras beberapa karung jagung dari kami. Kau. Mike besar, Mike kecil, tangkap dia, pukul dia sampai mati. Dia sudah mati. Leo baru 16, dia bahkan belum dewasa sepenuhnya. Bagaimana dia bisa mengalahkan Mike kecil? Dia bisa terbunuh? Lihat Arthur, dia gemetar seperti daun. HMPH. Apa yang kau harapkan dari orang bodoh? Bodoh.
Dia hanya beruntung. Suamiku luar biasa. Jika kau berani datang ke rumah kami untuk menipu lagi, aku akan memukulmu setiap saat. Keluar. Lily, tidak ada yang akan mengganggumu. Anak baik. Lily, kau sudah terkenal di desa, Benarkah? tapi ayah masih sangat marah, takut Brenda akan kembali dan membuat masalah. Tidak apa-apa. Kau punya Arthur. Dulu saat Arthur baik-baik saja, tidak ada yang berani mengganggu keluarga kita. Ayah tidak berani menyakiti ibu dan Daisy, baik secara fisik maupun lisan. Kakakmu, bukankah dia selalu? Tentu tidak. Arthur dulu sangat pintar. Dia bisa melakukan apa saja. Kami hidup sangat baik. Banyak gadis berebut untuk menikah dengannya. Oh, Bukan itu intinya. Suatu hari dia pergi berburu di pegunungan dalam. Dia terkena badai petir, dia jatuh dari tebing. Dia tidak pulang selama 3 hari. Setelah itu, karena ini bukan dari lahir, maka mungkin bisa diobati. Mungkin itu gegar otak. Tapi kita bangkrut. Jangan khawatir. Aku akan membuatmu menjadi yang terkaya. Karena aku juga punya kode curang. Aku bawa semua yang bisa kupikirkan. Selanjutnya, mari kita lihat bahan apa yang ada di desa yang bisa aku olah. Jangan mati, jangan mati. Dia mengalami episode PTSD jatuh tebing. Tidak apa-apa, dia tidak akan mati. Hanya akan hujan. Lily, Aku di sini. Jangan takut. Kembali tidur. Aku akan menemanimu. bersama. Lagi pula kita suami istri. Apa yang perlu ditakutkan? Sial, dia terbentur kepalanya keras sekali, dan dia masih begitu pandai. Itu membuatku semakin ingin menyembuhkanmu. Ibu, ini kubis yang baru kita panen. Kita simpan untuk musim dingin. Ya, bersihkan. Lalu taruh di gudang bawah tanah. Sisakan 2 untuk diasamkan. Buat acar kubis. Lily, apa itu acar kubis? Kamu belum pernah makan acar kubis? Belum. bisa dimakan kubis kalau sudah asam? Kesempatan untuk jadi kaya. Ini dia. Bau apa? Siapa yang ngacauin kubis bagus kayak gini? Kamu panggil aku? Kamu nggak pernah kerja di sawah, tapi cepat sekali buang-buang barang. Kau, Aduh, suruh anakmu tulis surat cerai. Aku ceraikan kamu hari ini. Pembawa sial ini. kalau gitu bilang sama ibu tiriku. Dia terkenal galak. Awas, dia akan mencakar muka tua kamu itu. Jangan kira aku nggak bisa hadapi kamu. Kamu dan barang rongsokanmu. Aku hancurkan semuanya. Uangku. Arthur, Kamu nggak apa-apa. baik. Punya istri jadi lupa bapak. Siapa yang bawa kamu dan ibumu dari jalan dan selamatkan kamu? Kamu anak kurang ajar. Diam, kamu berisik banget. Aku cuma pinjam beberapa kubis. Bukannya aku nggak akan bayar. Kamu mau bayar pakai apa? Kalian berdua, satu bodoh, dan satu lagi beban. Kalian punya setengah sen aja nggak? Kau. Sudah aku bilang. Diam.
Aku nggak suka berhutang. Untuk kubis. Dan $300 untuk menikahiku. Aku bayar $500 dalam 7 hari. Era, Kau bilang begitu. kalau aku nggak bisa bayar, Arthur dan aku akan pindah langsung. Aku menambahkan ragi, membuatnya lebih asam dan lebih harum. Ibu, kalian sedang apa? Aku khawatir setelah kamu dan Arthur pergi dari rumah, kamu mungkin tidak punya cukup makanan. Jadi aku menyembunyikan semua gandum dari rumah untuk dibawakan untukmu. Tapi George akan memukulmu sampai mati. Lily, kamu harus hidup baik untuk ibu. Jaga Arthur. Sepertinya kamu masih tidak percaya padaku. Kembalikan gandumnya. Semuanya. Lily, baunya luar biasa. Ini mie kubis asin. Lily, kubis ini sudah bau selama berhari-hari. Apakah ini akan membuat kita diare? Aku juga tidak berani memakannya. Lily, apakah kamu berencana menjual kubis asin ini di jalan? Jangan buang waktu. Jika kamu membuat seseorang di kota sakit, kami petani sederhana tidak mampu membayarnya. Sangat enak. Bagaimana perbandingannya dengan mie instan rasa sapi pedas? Tentu saja, yang dibuat Lily sendiri adalah yang terbaik. Kamu punya nafsu makan yang besar. Daisy, kamu, gadis kecil, berani makan di meja? Jadi bagaimana jika dia perempuan? Dia juga manusia. Dia melayanimu tapi tidak layak makan. Aku pikir Lily sedang mencoba menggunakan kubis asin yang bau itu untuk meracuni seluruh keluarga, supaya dia bisa mewarisi rumah dan tanahku. Henry, kubis ini benar-benar beracun mematikan. Kau mati. Ayo, suamiku, dan pergi ke pasar. Iya, Arthur, aku akan membantumu. Tapi Arthur belum selesai dengan mie-nya. Ibu, bungkus saja. Keren. Asinan kubis. 20 sen per pon. Kubis ini kelihatan layu dan baunya, tapi harganya mahal sekali. Ya, kubis biasa 2 sen per pon. Jadi dia seperti merampok kita. Sayang, ini disebut asinan kubis, dan enak dipangsit atau daging rebus, menyegarkan dan menghilangkan lemak, dan luar biasa di hotpot. Jadi cobalah. Sayangku masih muda, jangan menipu anak itu. Gratis. Kamu bisa coba dulu. Beri aku 2 pon. Baru ya? Aku juga ambil 1 pon, dan aku juga mau. Ayo, ayo. Jangan terburu-buru, satu persatu. Nona, apakah mereka berdua ini penjilatmu? Mereka penipu. Bos kami mengundang Anda untuk minum teh. Orang ini juga seksi, wajahnya kayak boy band. Nona, mendirikan lapak di depan restoran Elysiumku tanpa izin? Apakah itu pantas? Bos, Anda juga melihatnya. Kubis acar saya 20 sen per pon. Kecuali pelanggan yang makan di tempat Anda. Saya ragu ada orang lain yang mampu membelinya. Kalau begitu, seharusnya Anda bagi 2 uangnya dengan saya, kan? Saya belum banyak menjual. Jadi saya punya 10 pon tersisa. Saya akan tinggalkan semuanya di sini. Berapapun hasil penjualannya, semuanya milik Anda.
Anda lebih pandai berbisnis dari saya. Saya juga bisa mengajari koki Anda cara menyajikannya. Pasti akan laris manis. Jika tidak laku, saya akan mencarimu. Ganti rugi 10 kali lipat. Tuan, Lily, tidak apa-apa. Arthur, itu terlalu langsung. Lily, kami semua khawatir padamu. jangan khawatir. Semuanya sudah beres. Kami mendapat sekitar $100 hari ini, haruskah kita pulang dan bayar ayah dulu? Batas waktu 7 hari hampir habis. Ya, Lily, aku tidak ingin kamu dan Arthur pergi dari rumah. Tidak, aku akan menggunakan semua uang untuk membeli kubis. Beli 500 pon kubis. Lelah, dorong ke sana. Melapor kepada Adipati Richard. Orang yang menjual sayur di jalan tadi pasti Tuan. Arthur, Paman akhirnya menemukanmu. Pecundang, kau habiskan semua uang untuk kubis busuk. $100 bisa memberi Leo setengah istri, dan kau menipu bos restoran Elysium. Dia orang besar, dan kau, petani sederhana, berani macam-macam dengannya? Sebelum kau bikin aku bangkrut. Batas waktu 7 hari, belum habis. Ini rumahku, dan aku tidak bisa memutuskan. Baik, aku pergi. Tapi, kau harus cap sidik jari di sini. Ini surat pemutusan hubungan keluarga. Setelah kau tanda tangan, kami tidak berutang padamu. Dan uang apapun yang kami hasilkan di masa depan, tidak ada hubungannya denganmu. Cari uang? Mimpi saja, aku akan anggap $300 dan puluhan kubisku sebagai pakan babi. Jangan menyesal. Belum pernah lihat istri Arthur bersikap begini, sangat galak dan keras kepala, tidak takut sama ayah mertuanya sama sekali. Gila setiap hari, membalikkan rumah, tidak seperti wanita terhormat. Arthur hanya orang bodoh, diusir, dia akan berakhir mengemis minta makanan. Oh, bukankah itu Bapak fans dari restoran Elysium? Datang untuk menyelesaikan urusan kubis busuk? Bapak Vanse, itu semua ulah Lily, jadi cari dia. Tentu saja aku kesini untuknya. Suamiku! Bapak fans datang untuk membayarku. Kamu cerdik, Nyonya Rempah. Sebenarnya, 10 pon kubis asin yang kau tinggalkan, habis di hari pertama, beberapa yang ketinggalan bahkan datang karena reputasi. Apapun yang Anda butuhkan setiap hari Bapak fans, saya bisa menyediakan. Kami punya 500 pon kubis di rumah. Lalu harganya. Tidak ada markup, masih 20 sen per pon. Kamu terus terang, Nyonya Rempah. Maka saya akan terus terang, saya ambil semua kubis asinmu, dengan harga 21 sen per pon. Tetapi, untuk restoran lain, Jadi restoran Elysium ingin monopoli ya? dalam setahun, saya yakin kubis asin ini akan menjadi barang terpanas di kota. Ini uang muka untuk kesepakatan eksklusif, $3.000. Hei. Terima kasih, Bapak fans. Muah, kita kaya. Sekarang kita kaya. Itu uang Lily. Dasar anak nakal kecil. Diam. Aku kepala keluarga. Mereka makan makananku, minum barangku, jadi uang yang mereka hasilkan adalah milikku. Tapi George, aku dan suamiku bukan lagi bagian dari keluargamu. Kau. Sial. Kau menipuku. Sebenarnya, aku bisa memberimu $1.000. Benarkah? Tapi, aku ingin membeli 3 kamar di sayap timur ini. Dan, Ibu dan Daisy. Menantu, membeli ibu mertua dan saudari ipar, belum pernah dengar. George, kamu menjual Martha? Siapa yang akan mencuci dan memasak untukmu? Daisy sekarang 13 tahun. Dalam beberapa tahun, aku bisa mencarikannya keluarga yang baik. Mahar saja lebih dari itu. Ditambah 3 kamar. Itu kerugian total. Iya, tidak, jangan jual dia. Aku akan memberimu $3.000. Cukup untuk membangun rumah baru, menikahi istri baru, dan punya anak baru. Aku setuju. George, kau gila. Brenda. $3.000 sudah banyak. Kami petani sederhana.
Kami mungkin tidak bisa menabung sebanyak itu seumur hidup. Aku tadinya mau mendapatkan resep asinan untukmu, membuang istri Arthur, dan bermitra dengan Bapak Vance. Maka kita akan bergelimang uang. Kenapa aku tidak berpikir begitu? Masih ada kesempatan. Istri Arthur, asinan ini buatan rumah. Jika kau benar-benar ingin belajar, itu mudah sekali. Setelah kau mempelajarinya, panggil kakakmu Frank kembali. Kedua keluarga kita bisa membuka toko bersama. Anggap saja $3.000 ini sebagai modalmu. Aku akan memetik kubis dulu. Ibu dan Daisy sudah pindah ke sini. Mulai sekarang, tidak usah ikuti ayah bajingan itu. Hanya hari-hari baik ke depan. Arthur, ada apa? Sudah minum 2 ibuprofen, tapi demamnya tetap tidak turun. Salah obat? Tapi itu satu-satunya yang ada di laboratorium. Aku tahu suamiku punya tubuh yang hebat, tapi tidak segini hebatnya. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di kamarku jam segini? Aku istrimu. Bukankah kita seharusnya satu kamar? Istri? Ini. Jadi kamu sudah sembuh? Pria normal? Apa? Apa kamu tidak sadar bahwa wanita bersikap seperti ini pada pria? Sangat berbahaya, terutama saat dia demam tinggi seperti ini. Sejak kamu kembali dari keluarga Miller, kamu gelisah terus. Gu Arthur sudah terpicu, kan? Tuan muda, kenapa kamu secara pribadi mengejar si bodoh? Kamu bersembunyi di sini selama bertahun-tahun, tidak pernah bergerak. Dulu, ayahku dijebak. Aku kabur dari suku-suku misterius. Aku hampir tidak selamat. Lily menyelamatkanku. Nih, ubi jalan. Siapa namamu? Lily Smith. Kenapa kau menyelamatkanku? Tidak ada alasan khusus. Aku menemukanmu. Apa aku harus membiarkanmu mati di ladang? Makanlah. Aku menyisihkan ini dari makan malamku. Lily, kalau aku besar nanti, aku akan kembali dan menikahimu. Tapi Lily Smith itu, dia sepertinya tidak mengenalmu. Yang penting aku ingat, itu sudah cukup. Aku akan menepati janjiku dan menikahi Lily. Dengan gumu di dalam dirinya, si bodoh itu akan mati dalam 10 hari. Demamnya sudah hilang. Mungkin latihan kecil kita lebih baik dari ibuprofen? Lily, manis. Tunggu, itu tidak benar. Bukankah dia kembali normal tadi malam? Kita sudah menikah kan? Tidur bersama itu normal sekali. Tidak perlu malu. Dan berhenti berpura-pura amnesia.
Sakit di sini. Kalau kamu tidak sehat, periksa dulu. Demi kebahagiaanku sendiri, aku harus memperbaikimu cepat. Aku sudah ke semua dokter di kota. Semua bilang denyut nadimu normal. Tidak ada cara untuk mengobatinya. Dan tidak perlu. Apakah tadi malam hanya mimpi? Adipati Richard, peduli pada rakyat, secara khusus mengundang Dr. Harrison dari istana untuk klinik gratis, kuota terbatas. Pertama datang, pertama dilayani. Tolong periksakan suamiku. Dr. Harrison, bagaimana kondisinya? Dia sekarat. Mulai rencanakan pemakamannya. Dia sakit parah. Bagaimana mungkin? Dia jelas menunjukkan tanda-tanda membaik tadi malam. Sejujurnya, pemuda ini memiliki pikiran seperti anak kecil. Itu karena dia diracuni dengan racun Gu. Mengenai perbaikan mendadak ini, saya khawatir racunnya sudah mencapai sumsumnya. Ini adalah kilas balik terakhir. Ditambah lagi, setelah berhubungan suami istri, Ki, dan darahnya melonjak. Bagaimana ini bisa terjadi? Apapun yang diperlukan, selamatkan nyawanya. Ya. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Jika tidak ada kabar dalam 7 hari, itu kabar baik. Lily, jangan tinggalkan aku. Aku takut. Tidak apa-apa. Kamu tinggal di kediaman Adipati selama 7 hari. Dengarkan Dr. Harrison. Minum obatmu. Saat kamu sembuh, aku akan menjemputmu pulang. Lalu aku akan memasakkanmu semangkuk besar mie, dengan banyak asinan kubis dan daging sapi. Ayo janji kelingking, oke? Janji kelingking, 100 tahun, tidak berubah. Arthur, kamu harus bertahan hidup. Kondisi Tuan Arthur tidak terlalu serius. Dia dan saya menipu nyonya. Racunku, Tuan Arthur benar-benar sulit disembuhkan. Kemarin dia diracuni lagi, dan keduanya saling menetralkan, sehingga racunnya sembuh tanpa diduga. Sekarang, dia hanya perlu beristirahat dan pulih. Saya pikir dia memalsukan penyakit, jadi saya tidak mengungkapnya. Arthur, kenapa kamu berbohong pada Lily? Saya bisa lihat dia benar-benar baik padamu. Kita di tempat terbuka, mereka di tempat gelap. Saat ini, tidak ada yang boleh tahu bahwa aku sudah sembuh. Bahkan Lily sekalipun. Lily, Arthur sudah di kota selama 2 hari. apa kamu tidak akan menemuinya? Pesanan acar kubis dari Bapak Vance harus segera selesai. Lily, duduk dan istirahatlah. Lihat dirimu berkeringat karena bekerja. Ada acara istimewa apa? Musang bertandang ke kandang ayam? Ayolah, jangan begitu. Aku hanya peduli pada menantu perempuanku. Apa yang kamu masukkan ke dalam acar kubis ini? Kamu taruh apa di asinan kubis ini? Bagaimana bisa asam tapi tidak busuk? Enak sekali. Kamu tidak akan mengerti. Tidak perlu menambahkan apa-apa. Kalau mau asinan kubis yang enak, kamu harus injak-injak dengan kaki. Kamu bercanda lagi ya? Ayah, kalau ayah anggap aku menantu perempuan, aku mau bersikap baik pada ayah. Kenapa aku harus bohong? Ini uang buat ayah beli anggur. Aku sangat butuh asinan kubis yang bagus. Kalau sawah tidak sibuk, ayah harus datang bantu kami. Baik, baik. Lily, apa boleh bilang begitu?
Diinjak pakai kaki? Apa kamu yakin Lily si anak nakal itu bilang begitu? Tentu saja. Aku tunjukkan sedikit perhatian, dan dia tersentuh. Dia cerita semuanya padaku. Dia bahkan panggil aku ayah. Apa dia akan sebaik itu? Dan jujur padamu? Istri si bodoh itu, pintar apa coba? Untuk sekarang, ikuti saja kata dia. Kalau kita tunda lagi, ribuan pon kubis yang kita beli mahal ini akan semuanya busuk. Kenapa baunya sangat busuk? George bilang, kubis asin ini baru keluar dari tong. Baunya asam dan busuk, tapi rasanya luar biasa enak. Enak banget sampai kamu nggak bisa bicara. Biar aku coba. Idih, asam dan pahit. Dan baunya seperti kaki bau. Bahkan lebih menjijikkan daripada telur busuk berusia 3 bulan. Sialan George. Berani-beraninya dia menipuku. Ini anggur yang sangat enak. Begitu Frank dan Brenda menjual semua kubis asin, aku akan minum ini setiap hari. Minum di siang bolong? Sudah berkhayal? George, buka pintu. Sudah habis terjual. Sepertinya kubis asin yang kita buat bahkan lebih enak dari yang dibuat bocah Lily itu. Frank, Brenda, apa yang kalian lakukan di sini? Frank, Brenda. George, kamu mau mati? Berani-beraninya kamu menipuku? Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu dan menantu perempuanmu itu merencanakan ini? Untuk merusak semua kubis yang kami beli? Dan membuat kami makan barang busuk itu? Bayar hari ini? Atau kami akan membakar gubuk ini? Aku tidak bersalah. Kamu adalah kakak dan iparku sendiri. Kenapa aku harus memihak orang luar untuk menipu kalian? Lagi pula, aku sudah menaruh semua uangku ke bisnis ini. Bagaimana aku bisa membayar kalian? Tidak punya uang? Kalau begitu kami akan ambil kakimu. Frank, tolong, jangan. Tolong. Kakiku. Kakiku patah. Hanya satu kaki yang patah? Yang satunya bagaimana? Paman Frank, berhenti memukulnya. Kau akan membunuhnya jika terus? Anak nakal kecil. Pergi dari sini, atau aku akan memukulmu juga. Leo, dengarkan aku. Ini bukan urusanmu. Tapi dia tetap ayahku. Aku tidak menyangka akan meledak seperti ini. Nah, Lily. Aku bahkan belum datang untukmu, dan kau sendiri yang datang padaku. Beraninya kau menipu kami. Aku hanya menipu George. Itu keserakahanmu. Kau ingin mencuri resepku. Itulah yang disebut menuai apa yang kau tabur. Lidah tajam. George tidak mengajarimu kebajikan tradisional, maka aku, sebagai pamanmu, akan mengajarimu. Jangan pukul Lily. Lily, aku akan melindungimu. Ibu? Daisy. Keluargamu sangat bersatu, ya? Aku akan mengurus kalian semua. Lily, bukankah kau begitu sombong? Ada apa? Tidak bisa bicara sekarang? Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah aku hamil? Anakku. Anakku. Siapa yang membiarkanmu menyentuh Lily? Kamu bodoh. Lepaskan istriku.
Hari ini, kalian semua mati. Mas, membuat tanganmu kotor untuk orang seperti itu. Tidak sepadan. Mas, aku tidak sedang bermimpi kan? Kamu tidak bermimpi. Aku kembali. Aku terlambat. Aku berdarah. Aku berdarah. Jangan khawatir. Aku memanggil tabib untuk memeriksamu. Kau tidak hamil. Itu hanya goresan dari kecelakaan. Di mana ibu dan yang lainnya? Mereka semua baik-baik saja. Mereka menemanimu di sini sampai tengah malam. Aku menyuruh mereka pulang. Frank dan istrinya terluka parah. Mereka dilaporkan ke pihak berwenang dan ditahan. Mereka akan dipenjara setidaknya setengah bulan. Kau sudah sembuh sekarang? Hari belum fajar. Tidurlah lagi. Arthur sudah terlalu lama terkena mantra gu itu. Dia mungkin akan mati hari ini. Sudah waktunya bagi Lily untuk mengingat siapa aku. Kami sudah menunggu perintahmu, Tuan. Tapi kau sudah terlalu lama hilang kontak. Ceritanya panjang. Mulai hari ini, kau tetap di sekitar halaman ini. Lindungi istriku. Mengerti? Ya. Arthur benar-benar sembuh? Siapa dia sebenarnya? Ada tikus di sana. Aku yang urus. Orang ini, dia tampak agak familiar. Suami, kau benar-benar kembali. Yang mulia mengobatiku. Dia juga memberiku beberapa kue. Dia kembali menjadi bodoh lagi. Tapi, sepertinya racunnya sudah hilang. Kalau dia bodoh, tidak apa-apa. Setidaknya dia masih hidup. Lily, makan dulu. Terlihat enak, biasa saja. Tapi, ini suguhan langka dari Yang Mulia. Kalau aku buat lebih enak dan turunkan harganya, pasti laris manis. Kau benar-benar jimat keberuntungan keluarga kita. Aku sangat mencintaimu. Aku ingin menciumnya, tapi akan ketahuan. Oh tidak, kamu akhirnya belajar berciuman. Mulai sekarang, setiap pagi dan sebelum tidur, kita harus ciuman, oke? Kamu sangat baik. Tapi aku sangat lapar. Hanya beberapa kue tidak akan membuatku kenyang. Aku akan minta ibu membuat mie kubis asin. Soda kue dan ragi membuatnya lebih mengembang. Maltosa membuatnya manis. Fosfat menjaga adonan tetap lembab. Lalu tambahkan pasta kacang dan telur.
Itulah rasanya. Kue-kue Lily terus menghasilkan uang. Buat sedikit lebih halus di sini. Lily, Kamu baru saja menjadi lebih baik. Apa yang kamu lakukan? Membuat oven untuk memanggang kue-kue yang dimakan orang kota? Kudengar wangi dan renyah. Lebih baik dari itu. Lily, lihat saja. Serahkan pekerjaan ini padaku dan Arthur. Kamu belum menyelesaikan pekerjaanmu sendiri, dan kamu bekerja gratis untuk orang lain. Bilang sekali lagi. Dan aku akan memisahkan keluarga denganmu juga. Keparat. Aku kepala keluarga. Beraninya kau bicara begitu padaku? Kamu penyebab keluarga ini hancur. Kita masih punya setidaknya $3.000. Aku lapar. Kenapa kau berlambat-lambat? Jangan terburu-buru. Leo, Daisy, bantu ibu kembali ke sayap timur. Oke. Jangan berani pergi, kakiku masih sakit. Kalau dia pergi, siapa yang akan merawatku? George, kau lupa? $3.000 yang dulu kuberikan padamu sudah membeli ibu dan Daisy. Ibu datang memasak untukmu karena dia takut kau mati di tempat tidur dan merusak reputasi anak-anak. Bukan karena dia pantas melayanimu seumur hidup. Istri mengikuti suami. Aku sudah menikah dengan istriku selama 20 tahun. Dan kau pikir kau bisa membelinya begitu saja? Kau cuma khawatir tidak ada yang merawatmu, kan? Ini, biarkan ku beri kau obat. Wanita beracun. Aku tidak akan minum racunmu. Aku memang meracuninya. Mau apa kau? Bagaimanapun, kau terkurung di rumah sekarang. Bahkan jika aku membunuhmu, tidak akan ada yang tahu. Jika kau mengganggu ibu lagi, aku akan membunuhmu. Mengerti? Siapa sangka sisa soda kue dari membuat kue akan berguna sekali. Ibu, selama ini, orang tua bangka itu memperlakukan ibu seperti ini. Kenapa ibu tidak melawan? Jika aku melawan, dia akan memukul lebih keras. Bukan hanya aku, dia juga memukul anak-anak. Aku hanya bertahan sampai terbiasa. Mulai sekarang, jangan bertahan lagi. Kau bersamaku sekarang. Jika dia mengganggumu, itu membuatku terlihat buruk. Lily, kue-kue itu sudah siap. Seperti biasa. Suami, jadilah kelinci percobaanku dulu. Arthur, ini enak sekali. Daisy, ambil saja kalau mau. Dari semua yang pernah kumakan, ini yang terbaik. Kalau begitu, aku akan menjualnya 30 sen per pon. Menurutmu itu mahal? Di kota harganya bisa 80 sen per pon. Itu rugi, Lily. Aku akan pesan 300 pon dulu. Bapak fans, Saya di sini untuk mengambil acar kubis. Akhir tahun, dan toko keluarga fans akan membuat kotak kue untuk dijual. Anda bahkan tidak mencicipinya, dan Anda membeli buta. Acar kubis Anda membuat restoran Elysium mengalami lonjakan pelanggan. Kue-kue ini, saya bisa tahu ini bukan seperti kue biasa yang digoreng atau dikukus. Saya yakin ini akan memulai tren baru. Kalau begitu, bonus peluncuran untuk Bapak fans. Pola ini tampaknya dari suku-suku misterius. Permen, ada permen. Oh tidak, Cacinggu. Sepertinya Toby membawa cacinggu untuk latihan. Dasai, Arthur pura-pura bodoh. Dia pasti tidak seperti yang terlihat. Mau permen? Siga akan buatkan? Maaf, Bapak fans.
5 hari dari sekarang. Aku akan datang mengambil kue-kue, bayaran. Tidak masalah. Jika Anda tidak bisa mengirim tepat waktu, Nona Lily, sesuai aturan biasa, Anda harus membayar saya 10 kali lipat denda. Bapak Vance, Anda masih sama tukang cari untung tua. 5 hari, 300 pound? Lily, bagaimana kita akan menyelesaikannya? Aku punya cara. Aku tadi di pintu masuk desa, dan melihat ini. Aku minta seseorang yang bisa membaca, untuk melihatnya. Ayo buat kue-kue dan dibayar. Benarkah? Ibu Higgins dikenal di desa sebagai orang yang rajin dan baik hati. Ibu Baker adalah pengantin baru di sebelah. Keduanya dapat diandalkan. Betul, kamu dibayar. Berapa per hari? Per pon. Semakin banyak bekerja, semakin banyak penghasilan. Untung sekali. Teman-teman, masuklah. Apaan ini? Iya kan? Ini namanya masker. Kamu harus memakainya saat bekerja. Ini menjaga kebersihan. Oh, bagaimana cara memakainya? Tugas kita adalah membuat 60 pon per hari. Per pon, aku akan bayar 5 sen. Dibayar harian. Kamu bisa dapat $3 sehari. Kalau begitu, ayo mulai. Gajian. Waktu suamiku membajak untuk tuan tanah, seekor sapi gila menginjak kakinya. Sejak itu dia terbaring di tempat tidur. Kami hampir tidak bisa makan. Aku tidak pernah mengira bisa ikut mencari uang. Suamiku bekerja sebagai buruh tetap di luar kota. Di rumah hanya aku dan ibu mertuaku yang buta. Biasanya, kami mengandalkan uang kirimannya untuk tahun baru untuk bertahan hidup. Dengan uang ini, kami akhirnya bisa membeli daging. Gunakan saja uang ini. Setelah bengkel kueku berjalan, akan banyak pekerjaan. Terima kasih, bos. Ibu? Lily, kita keluarga. Bagaimana aku bisa menerima uangmu untuk membantu? Kamu ingin membuka bengkel kue. Nanti, kamu butuh uang untuk banyak hal. Ibu, ambillah uang ini. Kita perempuan harus menabung untuk diri sendiri, supaya kita tidak diperlakukan seenaknya oleh George. Sekelompok ayam betina mencoba berkokok seperti ayam jantan. Ini pertanda bencana. Jangan khawatir. Bukan keluargamu yang hancur. Lagi pula, keluargamu sudah miskin begini. Apalagi yang bisa dihancurkan? Ya, aku miskin. Kamu, sebagai ibu, selalu menjilat menantu perempuanmu. Kamu bahkan tidak peduli dengan pernikahan anakmu sendiri. Leo ingin menikah. HMH. Malah tidak bisa membayar mahar, biarlah Leo jadi bujangan seumur hidup. Hei, Leo. Dengar kamu suka seorang gadis. Ya, ada satu. Dari desa sebelah. Jadi, bagaimana kalian bertemu? Ayah minta Mak Comblang mengaturnya. Pernah bertemu sekali? Jangan khawatir soal uang. Kalau kamu benar-benar suka dia, aku akan bayarkan maharnya untukmu. Tapi, dia mengeluh kita tidak punya kamar pengantin. Dia minta $600. Waktu yang tepat baru dapat pembayaran barang. Suamiku? Tidak, itu terlalu banyak. Anggap saja pinjaman dariku. Kamu masih remaja. Takut nanti tidak bisa bayar $600? Terima kasih, Lily. Aku akan minta ayah untuk melamar sekarang juga. Bagaimana hasilnya? Apa yang bagaimana? Bukankah kau pergi melamar untukku hari ini? Oh, mereka bilang tidak.
Atau karena kita tidak punya kamar pengantin? Baiklah, lupakan saja. Berikan saja aku $600, aku akan mengembalikannya ke Lily. Hai BH. Sudah habis. Bagaimana bisa habis? Aku meminjam uang itu dari Lily. Mak Comblang yang mengatur untukmu. Kamu pikir dia tidak memungut biaya penemuan? Mak Comblang mana yang memungut untuk lamaran yang gagal $600? Serahkan uangnya, sekarang. Dasar anak nakal kecil. Jangan membantah ayahmu. Sudah habis, itu saja. Berteriaklah sesukamu. Uang itu tidak akan kembali. Lily itu saudari iparmu, memberimu uang adalah kewajibannya, mengembalikannya, jangan pernah berpikir untuk itu. HMPH. Maksudmu, Mak Comblang mungkin sudah bersekongkol dengan keluarga pengantin dan mengantongi mahar. Benar? Aku akan bekerja keras untuk mengumpulkan uang dan membayarmu kembali. Dengan George yang seperti itu, dia ditipu habis uangnya dan tetap senang pergi minum. Leo, apakah kamu ingat keluarga itu? Bawa aku ke sana. Aku akan membantu kamu mendapatkan uangnya kembali. Lily? Di sini. Halo, ada orang? Apakah Ruby ada di rumah? Kamu mencari Ruby? Ya. Kami sepupunya. Dia tidak ada di rumah sekarang. Dia pergi dengan ibunya Brenda, menipu orang lagi. Brenda adalah Mak Comblang itu. Kamu tidak tahu? Brenda berpura-pura menjadi Mak Comblang dan menggunakan putrinya sendiri, Ruby, sebagai sumber daya untuk mengatur perkenalan. Ketika seorang pemuda suka dan ingin menikah, dia hanya minta ditipu. Seluruh desa tahu permainan mereka. Jadi mereka harus menipu orang dari desa lain. Ruby bilang dia hanya akan menikah denganku. Aku bisa tahu kalian bukan saudara. Kalian korban yang ditipu. Di mana mereka sekarang? Di tempat Tom, orang baru itu. Aku akan mengantarmu ke sana untuk mendapatkan keadilan. Seorang gadis polos dari keluarga baik-baik, mahar setidaknya harus $300, kan? Bukankah pernikahan putramu hal yang begitu besar? Sampai layak mengeluarkan $300? Kalau begitu sudah diputuskan, aku akan pergi mengambil uangnya untukmu sekarang. Jangan ambil, mereka penipu. Ibu, apa yang akan kita lakukan? Dia datang untuk kita. Diam, jangan panggil aku ibu. Sangkal saja semuanya, apapun yang terjadi. Ruby, kamu bilang orang tuamu jahat padamu? Dan kamu ingin menikahiku cepat? Aku bahkan meminjam uang untuk mewujudkan keinginanmu. Tapi bagaimana kau bisa berbohong padaku? Apa yang kamu bicarakan? Belum pernah melihatmu sebelumnya. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Memfitnah Ruby tanpa alasan. Apa yang terjadi? Beberapa hari yang lalu, Brenda berpura-pura menjadi Mak Comblang dan membawa putrinya ke tempatku. Dia bilang ingin menjodohkan adikku. Setelah dia mendapatkan mahar, dia mundur dan bilang tidak, dan mengantongi mahar sebagai biaya penemuannya. Mereka berdua adalah penipu. Penipu ulung. Aku memang Mak Comblang, tapi aku tidak menerima uang dari sembarang orang. Adikmu miskin, pendek, dan jelek. Gadis mana yang mau dengannya? Baik. Kalau begitu, mari kita pergi ke kantor hakim. Begitu kau di kantor hakim, mereka akan mengulitimu hidup-hidup. Aku yakin kau akan mengeluarkan $600. Harganya selalu $300. Mana mungkin aku mengambil $600? Lihat. Kau salah bicara kan? Brenda, jadi kau benar-benar penipu? Jika nona ini tidak datang tepat waktu, anakku akan kehilangan uang dan pengantin. Bah, aku hanya mengambil $300 dari keluarganya. Dan sekarang mereka minta $600 kembali? Orang macam apa dia sebenarnya? Ayahku bilang kau minta $600 sebagai mahar. Jadi aku pinjam $600 dari Lily. Jangan coba mengelak, bayar. Aku akan kasih $300. Maksimal. Aku tidak punya lebih. Kalau kau mau nyawaku, ambil saja. Leo, santai saja. Sepertinya Mak Comblang Brenda tidak berbohong. Mungkin ada seseorang yang mengambil bagian di atas. Apa yang kau mau? Jika kau membantu kami menangkap tikus itu, kami tidak akan pergi ke kantor hakim. Dr. Carter, berhenti melototi Sarah dan berpura-pura. Kamu harus membaca surat kritik diri itu hari ini, atau keluar dari sini. Kevin, kamu sudah keterlaluan. Dr. Carter adalah inti teknis dari fasilitas ini. Tanpa dia, perjanjian taruhan itu akan jalan buntu. Apa hakmu untuk mempermalukannya seperti ini? Apa hakku? Karena aku manajer HR. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani membantah aku. Fasilitas ini bisa berjalan tanpa kalian kerak kode, dan tetap berjalan baik.
bilang satu kata lagi, dan aku pecat kalian semua. Dr. Carter, aku akan bertanya sekali lagi. Kamu mau membacanya atau tidak? Jangan tidak tahu terima kasih. Jika kamu tidak melakukannya hari ini, aku akan pecat kalian satu persatu. Kevin, apakah ini tidak keterlaluan? Jika Dr. Carter benar-benar pergi, bagaimana dengan proyeknya? Sarah, apa yang kamu takutkan? Fasilitas ini adalah hasil kerja seumur hidupnya. Bagaimana dia tega meninggalkannya? Pergi begitu saja. Dia hanya pura-pura kuat. Saat dia tidak tahan lagi, dia akan datang mengemis padamu. Pikirkan, jika dia benar-benar melakukannya, mulai saat itu, di fasilitas ini, bukankah dia akan sepenuhnya di bawah kendalimu? Orang bangga seperti Dr. Carter, sekali dia kehilangan muka, dia tidak akan bisa menegakkan kepala lagi. Dr. Carter, di hadapan peraturan fasilitas, semua orang setara. Kamu terlambat, jadi kamu harus mengikuti aturan. Bacakan surat kritik diri, dan masalah ini selesai. Kamu dengar itu kan? Sarah sudah bicara. Sekarang pergilah ke sana. Aku berhenti. Kalau begitu, setuju. Sebelum tanggal 28 bulan pertama, datang ambil satu batch barang setiap 3 hari, 100 pon setiap kali. Tidak masalah. 300 pon dalam 5 hari. Tugas yang mustahil seperti itu, kita sudah berhasil melakukannya. Ini pembayaranmu. Aku diam-diam berharap bisa bekerja sama dengan Nona Lily seumur hidup. Bagus. Ayo lihat. Lihat, ini bukan hanya untukku. Bekerja keras, dan kalian semua akan mendapat bagian. Kami petani bertani seumur hidup takkan pernah melihat uang sebanyak ini. Arthur, si bodoh itu, keberuntungan benar-benar berpihak pada orang bodoh. Dia menikahi istri yang bertelur emas. Lihat Nona Lily. Berdiri dengan Bapak Vance, pasangan yang sempurna. Keduanya punya bakat bisnis dalam diri mereka. Bakat? Menurutku, istri Arthur punya bakat di ranjang. Lihat Bapak Vance, matanya seperti terpaku padanya. Brenda, kebiasaan bergosipmu harus diubah. Ada apa dengan keributan pagi-pagi begini? Wajahku hancur. Kamu jelek dari awal, berhenti menangis, turun ke sini dan kejar tikus-tikus itu. Lily, apa kau dengar? Rumah tetangga penuh tikus. Di tengah malam tikus masuk entah dari mana. Begitu banyak tikus, masing-masing sangat besar. Biji-bijian yang mereka simpan, lebih dari setengahnya dimakan. Mereka bahkan mengunyah bantal soba. Tikus musim dingin kelaparan. Mereka makan daging manusia, dan mereka menggigit wajah Brenda. Benarkah? Mungkin, keluarga mereka melakukan sesuatu yang memalukan lagi. Mereka dihukum oleh langit. Lily, ya. Apa yang kau lihat, Lily? Aku sedang melihat tanah. Kue-kue menjadi populer di ibu kota. Selain Bapak Vance, aku juga berencana memasok ke yang lain. Nanti saat produksi berkembang, halaman kecil ini tidak akan cukup. Kita perlu membangun bengkel kue. Setelah kita membeli tanah, kita akan pindah. Tapi besok, aku harus mengantar Arthur ke dokter lagi. Aku serahkan rumah padamu. Jangan khawatir, Lily. Suami ditahan oleh Dr. Harrison untuk memulihkan diri. Jadi aku harus jalan-jalan di pasar malam sendirian. Kebetulan sekali bertemu Nona Lily di sini. Bagaimana keadaan Arthur? Dia sudah pulih sepenuhnya. Obat ini hanya untuk mengisi kembali energi dan darah. Aku tidak pernah mengira keponakan iparku akan begitu perhatian, tidak hanya membawa Arthur kembali untuk pemeriksaan lanjutan, tetapi juga mengirimkan emas untuk membalas anugerah penyelamat hidup kita. Arthur, Lily benar-benar peduli padamu. Aku tahu. Entah aku baik atau buruk, dia tidak akan pernah meninggalkanku. Dalam hidup ini, hanya dia yang kuinginkan. Sayangnya kau tidak bisa hidup rukun seperti pasangan normal. Semua itu salah Ratu. Sejak kau lahir, dia terus bermain curang,
menyakiti dirimu berulang kali. Paman, racun Gu yang awalnya ku derita, ditanam oleh orang-orang ratu. Sebelum gurumu meninggal, dia secara tidak sengaja membocorkan keberadaanmu kepada ratu. Lalu kau diracuni dan menghilang. Ini jelas bukan kebetulan. Ada satu hal lagi yang cukup aneh. Apa? Racunku yang mulia derita 2 kali sangat langka di dunia. Hanya pemimpin suku-suku misterius yang bisa meramunya. Ratu telah bersekongkol dengan suku-suku misterius. Mungkin juga ada mata-mata suku yang bersembunyi di ibu kota ini. Kau seorang bos besar. Kenapa kau datang ke pasar malam kecil seperti ini? Aku selalu percaya bahwa peluang terbesar tersembunyi dalam keramaian sehari-hari dari kehidupan biasa. Ubi jalar panggang manis dan panas. Bapak, tolong beri saya 2. Maaf, hanya tersisa 1. 1 tidak apa-apa. Terima kasih atas pembeliannya, Nona. Mau? Kau sudah melewati batas. Mas, apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk menjemputmu pulang. Liliku, dia liliku. Orang itu berbahaya. Kau tahu? Dia sudah membantu keluarga kita, kan? Mas, kau sudah kembali normal? Jadi kondisi kamu membuatmu berubah di malam hari? Lalu apakah kamu lebih suka diriku yang di siang hari atau yang di malam hari? Hanya orang bodoh yang mau memilih. Manis dan dominan. Aku ingin keduanya sekaligus. Kalian para pria harus bersikap baik di siang hari dan bekerja keras di malam hari. Itulah yang membuat suami sejati. Suami benar-benar pintar. Bukan, ini kediaman Adipati, bukan rumah kita sendiri. Kamu yang memulai, jadi kamu yang menyelesaikannya. Hey Arthur, kamu tidak bersikap baik. Tapi sekarang sudah malam. Aku tidak perlu bersikap baik. Jangan banyak bergerak nanti. Aku tidak ingin menyakitimu. Arthur, ayahmu. Mari kita bicara di tempat lain. Ayahanda? Sebenarnya, apa identitas Arthur? Mungkinkah? Apa dia selama ini pura-pura bodoh? Aku tulus padamu, dan kau berbohong padaku. Bajingan, lihat, berapa lama kau bisa terus berpura-pura. Lily, ini rumah barumu? Daisy, kamu salah. Ini rumah baru kita. Hanya saja, sudah lama tidak ada yang tinggal di sini. Ada sedikit debu. Aku akan membersihkannya sebentar lagi. Aku akan berusaha membuatmu betah malam ini. Ibu? Pekerjaan rumah bukan hanya tugasmu. Ayo, bersihkan bersama. Lily, Kitty,
Apa yang salah kulakukan? Ini tidak berhasil. Harus menebus kesalahan padanya malam ini. Siapa yang sedang dia goda sekarang? Aku tidak akan tertipu. Dingin. Baik, dia sudah menipuku. Dia harus menggunakan tubuhnya untuk menebus tekanan emosionalku. Lily, kau tidak marah padaku? Satu persatu. Jangan dorong-dorongan, jangan serobot antrean. Ini malam tahun baru. Dan masih banyak orang yang membeli daging. Tahun ini, hanya tukang daging Barnes yang punya daging. Beberapa hari lalu, kamu bahkan tidak bisa masuk antrean. Saya mau 1 pon daging babi, 1 pon daging domba. Orang jelek selalu bikin masalah. Hei, kamu nyerobot antrean. Aku sudah berdiri di sini. Kamu punya bukti aku nyerobot antrean? Kamu mau balik ke penjara? Baiklah, kita lihat apa yang kamu beli. Bos, punya usus bebek, babat sapi, dan aorta babi? Ini semua jeroan yang tidak bisa dimakan. Sepertinya memulai keluarga sendiri menghabiskan uangmu. Datang ke sini untuk mengemis. Bagaimanapun juga akan dibuang. Kalau kamu sedang kesulitan, aku bisa memberikannya padamu. Kenapa kamu tidak bilang kamu tidak punya uang? Aku ini wanita yang baik hati. Jika kamu berlutut sekarang, dan bersujud 3 kali padaku, aku akan belikan kamu 1/2 pon. Bos, berapa banyak daging yang tersisa? Hari ini lumayan banyak terjual. Daging babi, sapi, dan domba digabung, hanya tersisa 30 pon. Aku ambil semuanya. Aku mengantre lama sekali dan tidak dapat apa-apa. Istri Arthur, bagaimana dia bisa melakukan ini? Apa dia mampu membayarnya? Menggigit lebih dari yang bisa dikunyah. Semuanya. Lily, ada banyak daging. Kalau tidak habis, akan basi. Sayang sekali. Ibu, jangan khawatir. Kita simpan 1 pon setiap daging. Sisanya, kita jual semua ke penduduk yang antri. Diskon 10%, dan kembaliannya simpan. Bos, apa boleh? Tentu saja. Anggap saja amal. Tapi, ada 1 syarat. Jangan jual padanya. Kenapa tidak boleh beli? Karena aku yang bayar semua daging ini. Baiklah, semua boleh beli sebanyak yang dibutuhkan. Lily, kamu makan apa? Ini namanya hotpot. Kamu tinggal masukkan berbagai bahan ke dalam air mendidih untuk dimasak, dan celupkan ke saus. Dari laboratorium, aku kumpulkan sisa saus dari pesta. Kita akan menikmati malam ini. Makan jeroan ini bisa bikin mati? Tentu tidak. Untuk babat sapi, begini caranya. Angkat, lalu celupkan lagi. Hitung sampai 15. Sudah siap. Tepat. Hotpot tidak enak tanpa babat sapi. Ibu, Arthur, kalian coba juga. Ayo, tambah daging lagi. Apa gunanya menikahimu? Kau bahkan tidak bisa membeli daging untuk tahun baru, dan kita cuma makan lobak dan kubis. Melihatmu saja sudah membuatku marah. Apa ini salahku? Semua ini salah Lily. Anak nakal kecil yang tidak punya hati. Dia bahkan mengambil daging dari bibinya sendiri. 2 anak lelaki yang kau lahirkan juga sama tidak berperasaan. Orang tuamu sendiri datang ke pintu, dan mereka bahkan tidak mau memberi kita beberapa potong daging. Sia-sia punya mereka. Bagaimana kalau kita pergi menemui George? Ini tahun baru. Lily membeli begitu banyak daging. Pasti dia sudah mengirim beberapa kepada ayah mertuanya. Kita semua bersaudara. Sudah sepantasnya dia berbagi daging dengan kita. Tunggu. Aku tidak bersalah. Lily tidak pernah mengirimiku daging sama sekali.
Di malam tahun baru, aku cuma makan bubur lobak. Kau adalah ayah mertuanya? Bagaimana bisa kau begitu lemah di depan menantu perempuanmu? Lily itu tidak lain adalah pembawa sial. Jika aku tidak takut Leo menikah sebelum kakaknya, dan orang-orang bergosip, aku tidak akan pernah membelinya masuk ke keluarga ini sejak awal. Dia bahkan tidak berharga $300. Tapi sejak dia datang, semua orang memusuhi aku. Mereka ingin memisahkan keluarga. Menurutku, kau terlalu lunak padanya. Perempuan mana yang bertingkah seperti dia? Bahkan setelah menikah, dia keluar memamerkan muka di depan umum sepanjang hari. Kau harus bertindak seperti ayah mertuanya dan menegakkan aturan. Biar dia tahu siapa yang sebenarnya berkuasa. Kakak ipar, kau ada benarnya. Setelah tahun baru, aku akan cari kesempatan untuk memberinya pelajaran. Arthur, pembohong besar. Lily, apa yang kau tahu? Aku tahu. Aku tahu segalanya. Kau bukan bagian dari sini. Kau tidak akan tinggal di sini selamanya. Aku pikir aku juga sama. Kita pasti akan berpisah cepat atau lambat. Tapi apa yang harus kulakukan? Aku sangat mencintaimu. Tanpamu, keluarga ini, dan aku tidak akan lengkap. Tidak akan. Aku tidak akan meninggalkanmu. Benarkah? Surat dari Imam Besar Wanita, ternyata identitas asli Arthur sangat luar biasa. Dia adalah pangeran kedua dari dinasti Eldoria, hilang sejak kecil. Ratu pernah meminta Imam Besar Wanita untuk meracuninya dengan gu. Racun yang mematikan. Tapi dia selamat. Dia hanya pura-pura bodoh. Itu menunjukkan, dia memiliki kekuatan batin yang luar biasa dan racunnya kini telah sembuh. Karena aku juga bergerak melawannya, ya? Racun gu dari Imam Besar Wanita dan racunmu saling menahan dan menghasilkan. Aku berniat membunuhnya, tapi tanpa sengaja menyelamatkannya. Bicara soal takdir yang berputar. Arthur sangat perhitungan. Imam Besar Wanita memperingatkanmu untuk tidak bertindak gegabah. Baik. Aku tidak akan melepasmu. Akhirnya, hangat. Lily, musim semi tiba, waktunya menanam. Belum, jangan tanam dulu. Ibu, aku ingin kau bantu kumpulkan semua wanita di desa yang seusia dan bisa bekerja. Bilang mereka, 30 sen sehari. Dan termasuk makan. Oke, tapi mereka akan melakukan apa tepatnya? Kau akan tahu saat waktunya tiba? Frank, ku dengar Lily bayar besar untuk orang yang petik bunga gunung, untuk buat anggur buah. Bunga dan buah bisa jadi anggur? Masa sih? Jangan bilang dia kena kebodohan Arthur. Sama saja. Yang petik bunga untuknya sekarang hanya sekelompok wanita yang cuma bisa masak dan ngurus bayi, wanita tua cerewet. Dia bilang tidak boleh laki-laki. Sekelompok wanita bodoh berambut panjang tanpa otak. Apa mereka bisa bedakan bunga liar dari pohon buah punya orang? Kalau mereka petik yang salah dan pengaruhi panen para tuan tanah, bukankah itu bisa bikin kita diadili? Kau benar, Brenda. Begitu dia digugat, Lily selesai. Lalu tanah, rumahnya, dan bengkel kuenya akan jadi milik kita semua. Tangkap Lily. Baik, Pak. Bapak Sterling, apa yang kau lakukan? Kau pekerjakan orang untuk petik bunga di kebun pirku, dan kau pikir kau benar. Kamu menyewa orang untuk memetik bunga dari kebun pirku, dan kamu pikir kamu benar? Ibu, apa yang dia bicarakan? Lily, aku mengikuti instruksimu. Aku secara khusus mengatakan pada mereka untuk hanya memetik bunga segar. Tidak ada satupun dari mereka
yang pernah menginjakkan kaki di kebunnya. Bapak Sterling, Anda tidak bisa sembarangan menuduh tanpa bukti. Apakah Anda melihat dengan mata kepala sendiri pekerja saya memetik bunga Anda? Saya punya saksi. Baik, kalau begitu ayo pergi ke kantor hakim. Saya ingin melihat siapa yang mencoba menjebak saya. Bawalah saksi masuk. George Miller. Jadi kau lagi pembuat masalah. Yang mulia, Lily adalah menantu perempuan sulung saya. Tapi hanya karena kita keluarga, bukan berarti aku bisa mengabaikan hati nuraniku. Kau bilang bunga pir Tuan Sterling sedang mekar penuh, dan sekarang mereka sudah dipetik. Bukankah panen musim gugur akan hancur? Apa kamu yakin orang-orang inilah yang memetiknya? Ya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. George, kau sudah gila? Kami pergi ke gunung belakang setiap hari untuk memetik bunga. Kebun pir Tuan Sterling ada di gunung depan. Bagaimana mungkin kau bisa melihat kami? Itu kebohongan yang nyata. Saya melihatnya, jelas dan sederhana. Kalian perempuan tidak pantas bicara padaku. Tertib di pengadilan. George Miller. Memberikan kesaksian palsu berarti kau akan dipenjara dan dipukuli. Yang mulia, saudara saya adalah orang baik. Dia tidak tahan melihat keponakan ipar saya menyebabkan begitu banyak kerugian. Itulah mengapa dia pergi ke Tuan Sterling untuk melaporkannya. Setengah dari kebun pir itu hancur, setidaknya $10.000 kerugian. Hari ini, pelakunya harus diadili. Karena seseorang ingin menghancurkan saya biarkan mereka berbuat sesuka mereka untuk saat ini, sehingga saya bisa menangkap mereka basah lebih cepat. Kamu benar-benar berani memukulku. Oh, Bapak Sterling, jangan marah, Pak. Keponakan ipar saya ini memang wanita cerewet. Ini semua? Aku sudah putus hubungan dengan George. Siapa keponakan iparmu? Dasar wanita cerewet, kamu kelewatan. Kamu berani menyentuh Frank? Dasar orang tua bangka yang suka menganiaya wanita dan anak-anak. Aku akan pukul setiap yang kulihat. Dan kalau lihat dua, aku pukul dua-duanya. Para pengawal, balas pukul dia. Para wanita, ayo, bantu Lily. Berhenti membuat keributan. Ini kantor hakim. Hakim Evans. Semuanya, berhenti. Nona Lily, terlepas dari faktanya, Anda tidak boleh membuat keributan di pengadilan, atau menyerang orang lain. Tahan dia untuk penyelidikan lebih lanjut. Ibu, jangan lupa bawakan aku makanan. Aku sedang berlatih, dan Lily berakhir di penjara. Bagaimana tepatnya kau melindunginya? Nyonya sepertinya tidak kehilangan apa-apa. Dan dia terlihat seperti benar-benar ingin berada di penjara. Jadi aku tidak menghentikannya. Apakah dia mengatakan sesuatu yang penting? Dia menyuruh Martha membawakannya makanan. Baik. Sayang, Lily, ini mie favoritmu. bagaimana kau tahu? Aku kelaparan. Bagaimana kau bisa merasa sakit? Mungkin aku terlalu lama lapar, dan makan terlalu cepat. Tidak, aku akan membawamu pulang sekarang juga. Tidak mungkin. Aku baru menyiapkan setengah rencanaku. Mengerti? Ayah, aku kembali. Kau gadis kecil bodoh. Apa yang kau lakukan kembali ke sini? Aku sangat benci Lily. Aku memutuskan hubungan dengannya. Apa maksudmu, putus hubungan? Bukankah kau dan ibumu hanya anjing penjilat yang mengikuti Lily kemana-mana? Aku baru saja bersama Ben Hayes dari ujung timur desa. Lalu dia dengar Lily memukul ayah mertuanya dan masuk penjara dan menyinggung perasaan Bapak Sterling. Dia benar-benar menolak untuk bersamaku lagi. Aku sangat membencinya. Pernikahan kakak keduamu juga hancur karena dia. Dia tidak ingin kalian bahagia. Jadi kalian akan menjadi budaknya seumur hidup. Syukurlah kau kembali. Kita adalah keluarga sejati. Aku mencuri semua anggur buah yang dibuat wanita cerewet itu.
dan membawanya semua kembali. Jadi semua usaha yang dilakukan Lily hanya untuk membuat ini? Aku akan menyia-nyiakannya semua hari ini. Tidak ada rasanya sama sekali. Ini yang namanya anggur. Ini jauh dari kata enak seperti minuman keras. Bah, sekelompok orang udik. Daisy, apa yang kau lakukan? Nyonya, sebaiknya makan sup dulu. Minum saat perut kosong itu tidak baik. Menurutku Daisy yang paling pintar. Dia bahkan tahu harus kembali dan memasak untuk ayahmu. Jangan khawatir, aku punya koneksi. Aku pasti bisa mencari mertua yang baik untukmu. Kalau begitu terima kasih sebelumnya, Nyonya. Frank, selama aku tetap pada ceritaku, bahwa aku melihat Lily mencuri bunga dan merusak kebun buah, tidak peduli apa yang dilakukan Hakim Evans, dia tidak akan menemukan bukti lain. Kau menyembunyikan semua bunga pir itu dengan baik? Mereka ada di gudang bawah tanah di rumah, dan bahkan Tuhan pun tidak bisa menemukannya. Setelah Lily terbukti bersalah, hanya akan tersisa janda, anak yatim, dan si bodong itu. Semua pekerjaan yang menghasilkan uang akan menjadi milik kita. Lily benar, anggur buah ini mungkin rendah alkohol, tapi lebih keras efeknya kalau minum banyak. Arthur, kau lihat mereka sudah mengaku segalanya? Begitu hari terang, kita akan membawa bunga curian itu dan ini ke Hakim Evans, dan kita bisa menyelamatkan Lily. Kerja bagus, Daisy. Aku masih tidak bisa melepaskan ini. Tidak mungkin aku membiarkan mereka lepas semudah itu. Bu, itu ayah dan Frank. Mereka berdua yang menjebak Lily, dan mereka juga merusak kebun pir Bapak Sterling. Aku dengar sendiri. George Miller itu, dia tidak tahan melihat orang lain lebih baik darinya. Ayo kita ikat para penjahat tua itu, dan serahkan mereka ke pihak berwenang untuk membersihkan nama bos. Benar, kita tidak bisa membiarkan sampah seperti itu merusak kehidupan baik kita. Martha, pimpin jalan. Ayo. Kalian sekelompok wanita cerewet, apa yang kamu mau? George, kamu hewan. Beginikah cara kamu memperlakukan anak-anakmu? Untuk memfitnah Nona Lily dan memasukkannya ke penjara, kamu bahkan sengaja merusak kebun. Kamu bohong. Aku tidak melakukannya. Kamu tidak melakukannya? Sebaiknya kamu tetap bersikap seperti itu nanti. Aku akan bicara, aku melakukannya, aku, saudaraku, dan istrinya melakukannya bersama, berhenti memukulku. Lihat, itu tidak terlalu sulit. Bukti yang tak terbantahkan. Tahan George Miller, Frank Miller, dan istrinya. Meskipun Ibu Higgins dan yang lainnya menyerang mereka, mereka difitnah terlebih dahulu dan tidak bisa mengendalikan diri yang bisa dimaklumi. Mereka dibebaskan dari hukuman. Lily, apakah kamu baik-baik saja? Apakah ada yang menyusahkanmu di penjara? Kamu sudah melalui banyak hal, bos. Kami seharusnya menyadarinya lebih awal. Itu adalah George dan kelompoknya yang bermain curang. Mereka sudah iri padamu terlalu lama. Kalian semua juga dituduh salah. Anda terlalu baik, Nona Lily. Jika bukan karena Anda, kami masih akan terjebak di halaman belakang selamanya. Sekarang kami bekerja dengan tangan sendiri dan mandiri. Sedikit kotoran yang dilemparkan ke arah kami bukanlah apa-apa. Mulai sekarang, jika ada yang berani menggertak bos, kami akan mengusirnya. Paman, Anda perlu bertemu saya dengan segera. Apakah ayahanda mendorong saya untuk kembali ke ibu kota lagi? Tidak, ya. Arthur, sudah 30 hari sejak saya terakhir mendengar kabar dari ayahanda. Apa? Tidak ada kabar darinya dalam 30 hari. Tapi urusan istana berjalan seperti biasa. Saya khawatir telah terjadi kudeta.
Yang mulia, kabar dari ibu kota kerajaan. Ayahanda baik-baik saja. Ini jebakan. Ayahanda mungkin telah ditangkap oleh ratu dan putra mahkota, dan mereka mengendalikannya. Tapi itu tidak pintar dari mereka. Tidak, Mereka sengaja membiarkan kita menemukan bahwa ayahanda dalam masalah, sehingga kita bergegas kembali ke ibu kota kerajaan untuk menyelamatkannya. maksudmu. Ratu tahu kau masih hidup, dan dia juga tahu aku bukan hanya bangsawan pengangguran dan bahwa aku telah membantu Baginda melindungimu. Kali ini, mereka ingin menangkap kita semua sekaligus. Kita tidak bisa kembali ke ibu kota dengan gegabah. Tapi kita tidak bisa begitu saja meninggalkan ayahanda. Aku akan mengirim sindikat bayangan terlebih dahulu. Setelah aku menyelesaikan urusan di rumah, aku akan kembali ke ibu kota. Apakah kau akan memberitahu Lily yang sebenarnya? Rasanya terlalu hambar. Waktu fermentasi tidak cukup. Atau mungkin, raginya sudah rusak. Apa yang terjadi? Lily, kamu sudah bangun? Daisy, ibu, ada apa denganku? Hei, jangan bergerak. Aku memanggil tabib untuk memeriksamu. Dia bilang kamu hamil. Jadi Arthur dan aku akan punya anak sendiri? Aku mengandung. Ya, aku akan menjadi seorang bibi. Lily, kamu luar biasa. Aku ingin memberitahu suamiku kabar baik ini sendiri. Suamiku, hati-hati. Nyonya, bahaya. Siapa kau? Orang tuan. Juga pelindung rahasiamu. Tuan Arthur dalam bahaya. Tidakkah kau lihat? Tepat waktu. Ambil beberapa orang dan cari. Jangan biarkan satu pun pembunuh kabur. Ya, tuan. Lily, Jadi identitas aslimu adalah... aku pangeran kedua, Arthur. Dan juga pemimpin organisasi pembunuh terbesar di dunia bawah sindikat bayangan. Suamiku bodoh. Kamu benar-benar orang penting ya? Maaf, Kamu tidak pernah bodoh, benarkah? Kamu selama ini berbohong padaku. tidak. Saat kau menikahiku, aku memang bodoh. Kalau tidak, aku tidak akan setuju menikahimu. Aku tahu aku tidak sepadan denganmu, Arthur. Tapi kau tidak perlu mengatakannya dengan terus terang. Maksudku, jika saat itu pikiranku waras, aku tidak akan menikahi siapapun. Orang sepertiku adalah bahaya. Aku tidak bisa menyeret orang lain ke dalam bahaya. Tapi entah bagaimana, semua sudah ditakdirkan. Jadi kapan tepatnya kau sembuh? Malam kita tidur bersama. Kamu, Adipati Richard, dan Dr. Harrison
menyembunyikan ini dariku selama ini. Maaf. Aku hanya takut kau akan terluka karenaku. Ibu bukan ibu kandungmu kan? Ibu kandungku adalah Nyonya Eleanor. Dia dulu adalah kesayangan kaisar. Tapi saat melahirkanku, dia dituduh melahirkan anak iblis. Ayahanda marah dan mengirimnya ke Istana Dingin. Ratu lalu memerintahkan seseorang untuk menenggelamkanku. Pelayan muda yang ditugaskan tidak tega melakukannya. Dia meninggalkanku di tepi sungai. Belakangan, Martha menemukanku saat dia melarikan diri dari kelaparan. Kami mengemis dari ibu kota kerajaan sampai ke sini. George menyelamatkanku dengan bubur nasi. Sudah, jangan menangis. Aku menyelamatkanmu dan anakmu. Jadi kamu akan menjadi istriku. Aku tidak keberatan dia adalah anak orang lain. Tapi itu milik anak itu. kita kelaparan. Apa gunanya menyimpan ini? Penjaga toko langsung tahu itu adalah artefak kerajaan. Dia meminta temannya menghubungi paman. Dia juga instruktur tempurku. Guru, apakah kamu berlatih gerakan yang aku ajarkan kemarin? Kamu telah bertahan dalam diam selama ini untuk menyelamatkan ibuku. Dan untuk membuat mereka yang menyakitiku dihukum. Kalau tidak salah, ratu yang menanam racunku. Dia juga mengirim para pembunuh tadi. Dia ingin memprovokasiku dan membuatku terburu-buru mencarinya untuk balas dendam dan ibu kota kerajaan. Sudah menjadi jebakan. Jadi, apa rencanamu? Aku tidak bisa meninggalkan orang tuaku. Baiklah. Aku akan mengurus semuanya di rumah. Jadi kau tak perlu khawatir sedikit pun. Aku pintar dan banyak akal. Aku tidak perlu kau mengatur segalanya untukku. Aku bisa membawa ibu, Leo, dan Daisy, dan memberi mereka kehidupan terbaik. Aku tahu kau bisa. Aku hanya punya satu pertanyaan. Kau harus jujur padaku. Tanyakan saja. Apakah kau mencintaiku? Lily, aku mencintaimu. Tapi aku tak bisa membiarkanmu terluka. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali hidup-hidup. Kau meremehkanku. Aku akan menunggumu kembali dan menikahiku dengan layak kali ini. Pernikahan kita terlalu sederhana. Aku tidak puas dengan itu. Aku akan kembali dengan selamat. Dan kemudian, aku akan memberimu pernikahan termegah di dunia. Aku akan membuatmu wanita paling bahagia di dunia. Janji kelingking. Di saat seperti ini, aku tidak bisa membiarkan Arthur tahu aku hamil. Itu hanya akan membebaninya. Tuan, kami melacak para pembunuh hari ini. Mereka terkait dengan restoran Elysium. Apa? Sepertinya dia sudah pergi. Kenapa Bapak Vance ingin membunuhmu? Aku sudah curiga sejak lama. Dia bekerja untuk mereka yang bersekongkol dengan ratu, suku-suku misterius. Setelah suku-suku misterius ditaklukkan oleh kerajaan Eldoria, imam besar wanita, mereka aktif dalam bayangan, mencari kesempatan untuk merebut kembali tanah air mereka. Situasinya lebih genting dari yang kukira. Paman, aku khawatir kita harus pergi malam ini. Berangkatlah, kumpulkan pasukan. Baik, Yang Mulia. Bayangan, aku serahkan Nyonya dan yang lainnya padamu. Jangan khawatir, Tuan. Aku sudah mengantar Arthur pergi. Tak percaya, kita begadang semalaman. Lily,
Kau kembali. Sudah menunggumu beberapa saat. Ibu dan yang lainnya. Oh, aku memberi mereka sesuatu untuk dimakan. Mereka mungkin akan tidur sampai sore. Di mana bayangan? Sekarang Arthur sudah pergi, dia bukan tandinganku. Anak buah Adipati Richard sedang memburumu. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tahu. Anggur buahmu digali hari ini. Aku datang untuk mengajukan tawaran. Rasanya sangat istimewa. Oke. Mari bicara. Lebih baik buat dia mabuk dan kabur. Bisnis ini. Tentu saja aku ingin melakukannya denganmu. Saat dicampur dengan bunga, setiap anggur memiliki aromanya sendiri. Yang paling murni adalah anggur bunga pir ini. Julian, cobalah. Dia memanggilku Julian. Dan saatnya menjual, di guci anggur putih, cukup lukis satu bunga. Pastikan cari pelukis ulung untuk melakukannya. Sederhana dan elegan. Lalu kita bisa mematok harga tinggi dari para cendekiawan. Aku berencana menjual setiap guci seharga $500. Sudahkah kamu memikirkan nama? Di halaman sepi, musim semi mulai memudar. Bunga pir menutupi tanah, pintu tetap tertutup. Sebut saja anggur bunga pir musim semi. Nama yang bagus. Aku suka anggur bunga pir musim semi ini. Seperti aku mencintaimu, Lily. Bapak Vance, kamu suka aku? Bagaimana mungkin? Lily, aku kembali. Pemberontakan ratu telah dipadamkan. Orang tuaku telah diselamatkan. Ibu, apa yang kita lakukan? Arthur dan Lily telah hilang selama sebulan. Tidak ada berita tentang mereka dimanapun. Mungkin sesuatu benar-benar terjadi pada mereka? Arthur, Lily. Lily, ada yang salah. Kakak. Arthur, kamu sudah sembuh? Ya, Ibu. Ada apa dengan Lily? Dia hilang. Kami tidak bisa menemukannya dimanapun. Kami kira dia bersamamu. Tuan, Julian Vance menyergap saya. Dia menculik nyonya. Aku hampir tidak selamat. Aku sudah melacaknya. Ada petunjuk? Nyonya, dia dikurung di istana terbengkalai suku-suku misterius. Ayo, ke suku-suku misterius. Sejak aku hamil, aku tidak bisa lagi menggunakan dimensi saku. Dengan begitu banyak orang yang mengawasi, bagaimana aku bisa keluar dari sini? Waktunya makan. Berapa lama kau akan terus mengurungku? Kau harus terbiasa di sini. Besok, kita akan menikah. Aku tidak mengerti. Kenapa harus aku? Kau masih belum ingat? Nih, Ubi. Newbie? Siapa namamu? Lily Smith. Maksudmu, waktu aku kecil, aku menyelamatkanmu. Aku memberimu makan. Sejak saat itu, aku bersumpah akan menikahimu. Itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Kamu banyak membantu bisnisku. Anggap saja lunas. Tidak. Tapi aku sudah menikah. Perutku sudah kelihatan. Jika kamu melahirkan anak laki-laki, dia akan menjadi pendeta suku-suku misterius. Anak perempuan juga bisa belajar mengendalikan Gu dan menjadi imam besar wanita masa depan. Kamu begitu bersemangat menjadi ayah untuk anak orang lain. Obsesi aneh macam apa itu? Kamu dan anak itu akan suka di sini. Jika kamu suka membuat anggur, aku akan membangunkanmu pabrik anggur. Jika kamu suka melukis bunga, aku akan memberimu biji-bijian. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin pulang ke rumahku sendiri. Oh, hampir lupa memberitahumu. Arthur, untuk menyelamatkan ayahnya, telah meninggal. Itu tidak mungkin. Kamu berbohong padaku.
Percayalah apa yang kamu mau, seseorang akan membantumu dengan gaun pengantin nanti, mulai sekarang. Kamu adalah wanita yang paling dihormati di suku-suku misterius. Ini adalah rumahmu. Arthur. Imam besar. Arthur memimpin pasukan besar dan hampir sampai di suku-suku misterius. Tepat. Cinta suami istri yang dalam. Tapi semakin mereka saling peduli, semakin mereka menjadi senjata mematikan untuk saling menyakiti. Apa yang Anda perintahkan sebelumnya, semuanya sudah diurus. Ini ikat rambut yang selalu dipakai Nona Lily. Karena kami sudah memperingatkan Lily tentang kematian Arthur, maka kali ini, kami membuatnya menjadi titik tidak bisa kembali baginya. Tolong! Itu suara Lily. Lily, apa itu kamu? Mas, aku di bawah tebing. Lily, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Saat Bapak Vance tidak melihat, aku menyelinap keluar. Dia mengejarku. Aku tidak ingin tertangkap, jadi aku harus melompat dari tebing. Aku turun ke bawah untuk menjemputmu. Tuan, tolong tenang. Aku rasa itu bukan nyonya, mungkin itu jebakan. Meskipun hanya ada 1 dari 10.000 kemungkinan, aku harus menyelamatkannya. Ini kau, di mana Lily? Aku akan merawatnya. Dan kedua anakmu? Dia hamil. Tentu saja. Sedangkan kau pemandangan buruk, pergi ke neraka. Pengecut tercela. Terima kasih untuk pujiannya. Lembah ini penuh dengan miasma, dan di dasarnya, ditanami racun paling mematikan dari suku-suku misterius, bunga bakung laba-laba. Aku sarankan kau hemat tenagamu untuk mengumpulkan jenazah tuanmu. Tuan. Nona, ganti dengan gaun pengantinmu. Toby, anggur di sini tidak cukup. Imam besar. Bagaimana dengan anggur pir yang kubuat? Kau bawa semuanya? Pergi, bawa semuanya ke sini. Ya. Lily, kau akhirnya sadar? Tidak. Apa yang kau lakukan? Kau akan membayar dengan nyawamu untuk Arthur. Aku tidak akan memaksamu menikah denganku lagi. Selama kau masih hidup, tetaplah di sisiku. Aku tidak akan menikahimu, dan aku tidak akan menjadi tahananmu. Begitu pula anakku. Kau gila. Julian, bukankah kau bilang mencintaiku? Kalau begitu, mati bersamaku. Lily, aku tidak pernah berniat menggunakan cara seperti ini padamu. Siapa kau? Di mana aku? Aku suamimu. Ini rumah kita. Lepaskan Lily. Bagaimana mungkin? Arthur, kau masih hidup? Kau tahu betul. Kau tidak bisa melukaiku sama sekali. Jadi kau bersekongkol melawanku dan membuatku jatuh dari tebing. Lembah di bawah penuh dengan bunga bakung laba-laba. Tidak ada yang bisa pergi hidup-hidup. Mungkinkah setelah diracuni oleh imam besar wanita dan imam besar dari suku-suku misterius dengan racunku 2 kali, aku kebal terhadap semua racun? Mustahil.
Tuan, orang-orang di istana, semua dalam kendali kita. NN. Lily, jangan takut. Berdiri di belakangku. Apa yang kau lakukan pada Lily? Tidakkah kau tahu, suku-suku misterius memiliki racun Gu yang disebut Oblivion? Begitu ditanamkan pada seseorang, mereka akan melupakan segalanya dari masa lalu. Pengecut tercela. Aku tidak berniat menyakiti Lily. Tapi obsesinya padamu terlalu dalam. Karena dia tidak ingat masa lalu kita, pantas saja dia melupakan masa lalunya denganmu juga. Di mana penawarnya? Aku tanya, di mana penawarnya? Rasa dilupakan oleh orang yang paling kau cintai. Itu adalah nasib lebih buruk dari kematian, maka aku berharap kau dan Lily kebahagiaan seumur hidup. Pangeran kedua Arthur, atas keberhasilanmu menumpas pemberontakan, suku-suku misterius. Mulai hari ini, kau diangkat menjadi Adipati Valoria. Arthur, ayahmu ingin kau menetap di ibu kota kerajaan. Kurasa dia berencana menjadikanmu putra mahkota. Kenapa kau bersikeras kembali ke desa kecil ini? Karena ini adalah rumah bagi Lily dan aku. Lily, kita sudah sampai. Para wanita bangsawan ibu kota kerajaan suka kue-kue kita yang dipadukan dengan anggur buah. Cepat kemasi, agar Arthur bisa menyewa kuda cepat untuk mengirimkannya. Arthur, Lily. Lily, akhirnya kamu kembali. Ya bos, kami sangat merindukanmu. Lily, lihat, bisnis keluarga. Aku sudah menjaganya dengan baik untukmu, kan? Lily, aku sudah berjanji padamu sebelumnya, bahwa setelah situasi tenang, aku akan mengadakan pernikahan besar untukmu. Maukah kamu masih menikah denganku? Aku tidak percaya suamiku bodoh begitu tampan. Pria atletis berkulit gelap. Ini, makan. Oh, Arthur. Lily, kau ingat siapa aku? Aku ingat. Aku ingat semuanya. Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Apakah aku menyakitimu? Anak-anak juga bahagia untuk orang tua mereka.